Selamat malam saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pada malam hari ini untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami kembali datang ke hadirat-Mu untuk mengucapkan puji dan syukur kami karena Engkau memberikan waktu bagi kami untuk bersekutu dengan orang-orang yang kami kasihi dalam mendengar sebagian dari firman-Mu. Besertalah dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Renungan kita pada malam hari ini terambil dari Daniel 1 ayatnya yang ketiga sampai dengan yang keempat. Demikian bunyinya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Nah, dalam perikop Daniel ini sebetulnya mau menggambarkan sosok Daniel, seorang anak muda yang tidak ada celahnya, berperawakan baik, tadi disebutkan ya, memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, tidak ada celah. Jadi ini mau memberikan pesan kepada anak-anak muda, karena biasanya di setiap generasi selalu ditemukan keluhan yang berkaitan dengan soal anak muda, yang seringkali kan anak muda karena zamannya yang sudah berbeda, kadang-kadang berbicaranya juga ya rada-rada selengean gitu ya. Lalu seringkali yang orang tua mengatakan, gimana nih anak muda nggak punya tata krama kalau bicara. Tapi masih banyak lagi kadang-kadang labeling atau stereotip lain yang dilabelkan kepada anak muda, karena dilihatnya cenderung yang konsumtif, misalnya gemar merokok ya, lalu lebih suka bergaul dengan medsos ketimbang dunia nyata. Nah, kemudian ingin sesuatu itu semua serba cepat. Ini juga karena disebabkan oleh perubahan zaman. Sebetulnya kalau kita melihat bad lifestyle, ya bukan baru terjadi sekarang sebetulnya, dan juga tidak terbatas pada anak muda saja. Nah, ini pesannya sebetulnya bagi anak muda di era modern, karena tekanan iklim usaha global serta sering diakibatkan karena kurangnya komunikasi atau perhatian dalam keluarga bisa menjadi akar gaya hidup seperti itu. Nah, kita berharap agar orang muda Kristen itu diperlukan kemampuan untuk menjadi bijak, dapat menata hidup, tidak terpengaruh dampak buruk dari lifestyle tadi. Jadi bagaimana sebetulnya cara anak muda yang kalau sekarang dibilang nggak gaul? Nah, kita sekarang coba mengalihkan ini menjadi cara anak muda Kristen yang gaul, tetapi gaulnya di dalam Tuhan. Seperti yang sosok anak muda dalam Alkitab yang sangat inspiratif dan menyenangkan hati Tuhan. Tadi tokoh Daniel yang kita baru saja dengarkan ya. Lalu selain karena hidupnya tidak bercela, Daniel itu digambarkan sebagai sosok yang bijaksana, berpengetahuan luas, serta punya kompetensi untuk bekerja di istana raja. Inilah yang membuat Daniel dikasihi Tuhan, dan mungkin yang menjadi catatan buat kita bagaimana sebetulnya menjadi anak muda Kristen
tetap dengan gaya orang muda, tetapi gaya orang muda yang Kristen tentunya. Yang pertama memang kebanyakan orang suka pada popularitas. Segala cara dilakukan ya untuk mendapatkan gelar atau supaya eksis dia ya di lingkungannya. Lalu mulai rajin, misalnya kan sekarang mulai rajin update status, kalau pakai barang-barang yang keren, trendy. Nah, pertanyaannya, apakah semua usaha itu membuat kita di mata Tuhan itu seperti berkilau atau misalnya diperhitungkan oleh Tuhan? Popularitas sejati bersinar karena tindakan dan karakter kita yang baik. Kalau menjadi anak muda yang ingin punya kualitas dan dia menjadi dipandang oleh Tuhan, pesannya adalah giat-giatlah berbuat baik. Bertuturlah sopan dan lembut. Kemudian helpful ya, sigap membantu orang lain yang membutuhkan. Lalu kalau misalnya berbuat salah gitu ya, tidak defensif atau ingin menang sendiri, pasti akan menjadi anak muda kesayangan Tuhan. Hidup dalam Tuhan itu pasti akan menjauhkan kita dari keinginan kedagingan ya, atau keangkuhan hidup. Dengan Tuhan sebagai pusat hidup, kita dapat menjaga diri dari nafsu dunia. Karena dengan demikian kita mampu menjaga kekudusan. Menjaga kekudusan itu menjadi gaya hidup anak muda Kristen. Karena gaul tadi ya, gaulnya tapi gaul di dalam Tuhan berarti hidup dalam kemurnian. Tapi memang menjalaninya tidak semudah seperti yang saya ucapkan tadi. Mungkin kalau saat kita merasakan tekanan misalnya dari teman sepergaulan, mungkin ada hal yang bisa kita renungkan kan. Kita pertanyakan lagi dalam diri kita. Sudahkah saya berada di lingkungan membuat saya menjadi orang yang lebih baik? Jadi kita juga mencari lingkungan yang baik untuk pertumbuhan diri kita ya menjadi orang yang baik. Apakah teman-teman yang baik yang kita lihat baik itu menjerumuskan kita enggak, membuat kita menjadi tidak baik atau tidak? Untuk itu mungkin kita perlu mencari orang yang bisa kita percaya ya sebagai anak muda, atau komunitas rohani terdekat untuk mendiskusikan. Jadi lingkungan itu sangat menentukan. Dengan demikian kita bisa bertukar pikiran, mencari saran dan masukan kalau kita sedang menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita. Anak muda Kristen sejati pada dasarnya harusnya memiliki gaya hidup yang inspiratif bagi orang lain. Bukan berarti kita tidak boleh gaul atau berpenampilan misalnya sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi yang paling penting kita harus punya prinsip yang kuat. Bisa mempertanggungjawabkan bahwa apa yang kita lakukan itu berkenan bagi Allah. Ini pesan buat anak muda ya. Mari kita belajar jadi orang muda yang gaul di mata Tuhan. Karena pasti jadi anak kesayangan Tuhan. Demikian renungan kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas firman yang baru saja kami dengar. Kami mampukan kami juga sebagai orang-orang yang di sekeliling orang muda untuk mendorong mereka menjadi orang muda yang inspiratif, agar juga mereka menjadi anak-anak yang tetap berpegang kepada Tuhan dan menjadi anak muda kesayangan Tuhan. Kiranya Engkau memampukan juga orang tua memberikan kontribusi yang baik bagi anak-anak yang kelak juga menjadi
anak muda yang layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa.